Teman-teman, malam hari ini kita akan berbincang khusus tentang bagaimana caranya membangun budaya literasi. Nah, ini pembahasan yang sangat aktual untuk di masa-masa saat ini, apalagi kalau kita melihat ya, Mas Mahendra, ada banyak sekali informasi-informasi yang di media sosial yang kita terima, dan itu saling silih berganti informasi itu masuk di lapak kita, entah itu di Instagram atau di WA, baik WA yang personal maupun di WA grup dan sebagainya. Dan seakan-akan berita itu lalu bisa mengacaukan pikiran kita, artinya mana yang benar, mana yang ini betul-betul fakta, mana yang ini opini dan sebagainya. Nah, Mas Mahendra, kalau kita berbicara melihat fenomena atau melihat realitas yang nyata di antara kita yang saat ini, itu menjadi juga keprihatinan. Kira-kira ada persoalan apa sih yang patut kita khawatirkan, Mas, dari pola perilaku masyarakat kita sehubungan dengan informasi dari media sosial atau media mainstream dan sebagainya? Mas Mahendra melihat seperti apa, Mas? Saya sendiri juga berguru ya dari sahabat-sahabat kita yang memang menguasai dunia sosial media, politik ya, juga para penulis. Kebetulan saya sendiri juga kolumnis ya, tapi untuk hal yang lain nggak ada hubungannya dengan sosial politik. Saya melihat bahwa di era post-truth ya, mungkin 10 tahun terakhir lah kira-kira, di era pasca kebenaran post-truth itu semua narasi, diksi, semua informasi itu tak lebih dari sekedar opini. Jadi apa yang disebut kebenaran itu menjadi sangat relatif dan itu berbahaya. Misalnya begini, kita membaca sebuah headline koran, ya. Belum selesai kita membaca bagian bodinya, baru headline-nya saja kita sudah share. Apalagi judulnya ya biasalah, itu nilai jual jurnalistik kadang-kadang di headline, bukan di inti beritanya. Ya. Jadi ketika itu kita sebarkan, lalu akhirnya kita menyesali kok ternyata judul sama isinya kok tidak relevan. Ya. Jadi pertama kali kita itu bukannya bangsa kita ini bukannya bodoh. Ya, saya tidak mau menjadi bagian dari bangsa yang rendah diri. Saya ingin menjadi bagian dari bangsa yang ayo kita sama-sama punya harkat ya, punya martabat, dan kita juga tahu bahwa kita itu diciptakan dengan kelebihan dibanding makhluk hidup yang lain ya, termasuk binatang. Masa sih kita baru mendengarkan sudah bereaksi? Itu kayak kalau dalam bahasa Jawa itu kire itu anak anjing ya, yang belum tahu apa-apa, baru lahir sebulan 2 bulan aja. Kalau dengan orang asing deketin nyate itu artinya apa ya, nyakar menggigit, gitu ya, menggigit gitu ya, menggigit ya. Jadi masa sih kita tidak memiliki waktu ya? Saya pakai patokan yang diajarkan kepada saya 30 detik. 30 detik itu seharusnya intelijensia manusia ya, homo sapien, orang ya, makhluk berinteligensi itu punya kesadaran untuk memikirkan dulu berita itu seperti apa. Kadang-kadang pun saya terjebak bereaksi langsung segera serta merta, dan habis itu saya menyesal, oh ya saya belum mencerna maknanya secara mendalam, belum tahu detailnya, dan saya hanya membaca teks tanpa menggabungkan dengan konteksnya, lalu saya sudah bereaksi. Habis itu sudah melukai orang lain, sudah melukai perasaan komunitas-komunitas lain. Pada akhirnya saya menyesal. Dan sekali saya bikin sesuatu seperti itu, recovery-nya susah. Sudah dicap saya, ya. Jadi saya kira penting bagi kita untuk memahami bahwa terus itu selalu ada yang tidak relatif. Apalagi kita bicara soal spiritualitas ya, apapun keyakinan agama kita, itu adalah terus yang kita yakini. Tapi di luar itu ya, itu masih layak kita renungkan ya, 30 detik ya. Kalau kita on spot 30 detik, ini sebenarnya konteksnya apa ya. Jadi teks tidak bisa berangkat dari kekosongan, pasti ada landingnya ya, atau tempat mancalnya ya, yang disebut konteks. Situasi saat itu apa, isu-isu yang sedang beredar apa. Itu saya kira, Mas. Jadi pandangan saya sih kalau kita mau berhati-hati ya, banyak sekali di dalam yang disebut truth itu ya, itu menjadi sangat relatif karena tak lebih dari sekedar opini. Oke, saya
setuju sekali itu Mas Mahendra. Artinya justru banyak di masyarakat kita itu yang terjadi adalah mereka secara mentah menerima berita, yang berita itu sebetulnya adalah sebuah opini yang dirangkai atau dikeluarkan dengan bahasa yang mungkin dalam tanda kutip sangat provokatif karena punya nilai jual tadi itu ya. Jadi sangat sensasional, sangat menarik, sangat menantang orang untuk membaca dan sebagainya, dan menjadi persoalan justru kita lalu menerima mentah-mentah begitu saja informasi itu dan kemudian mengirimkan dengan segera supaya akhirnya ya saya yang merasa bahwa sayalah penerima berita yang pertama, sehingga kalau sudah mengirimkan seolah-olah itu membanggakan dan sebagainya. Itu realitas yang terjadi. Tapi kalau Mas Mahendra melihat mengapa persoalan seperti ini itu kok sering kali terjadi, Mas? Mungkin orang sudah capek untuk merenung 30 detik itu, Mas. Ya, karena informasi yang diterima kan walaupun 30 detik itu ya, Mas ya. Iya, ya. Orang kalau kita lihat talk show di TV ya, orang baru berbicara sudah disanggah ketika sedang berbicara. Ya, ibaratnya kalau Amerika juga sudah mulai seperti itu waktu Vice President Mike Pence ya berdebat dengan calon Wakil Presiden Kamala Harris. Kamala Harris sampai kaget ketika dia diberi jatah bicara. Kok si Mike Pence menyela? Lalu mengatakan, Mr. Vice President, I am speaking now. Jadi tolong jangan menyela. Nah, kultur itu di seluruh dunia mungkin sudah luntur. Karena orang ingin segera bereaksi. Jadi orang sudah terburu-buru membuat judgement bahwa ini intinya ngomongmu akan begini toh. Jadi sebelum kamu selesai, saya selesaikan saja, saya sanggah dulu. Padahal belum tentu loh, ya belum tentu. Jadi ada perasaan pride dan juga ego bahwa setiap diskusi, setiap diskursus itu harus ada satu yang menang dan satu yang kalah, atau harus ada sekumpulan pihak yang menang dan sekumpulan lawannya yang harus kalah. Bukan menemukan temu di tengah, itu nggak ada. Jadi suatu kebanggaan kalau saya bisa conquer the discussion. Nah itu mungkin juga dipengaruhi oleh beredarnya informasi yang jumlahnya banyak. Tentu dengan adanya sosial media sekarang everybody is journalist, ya, everybody is wartawan, reporter, bahkan langsung dari tempat kejadian. Dan itu membuat orang balapan karena itu pun bisa diuangkan, bisa dimonetize. Semakin cepat kita mengkontribusikan banyak, nanti lead kita, masa kita di sosial media kita akan makin banyak. Kita semua tahu ada beberapa nama yang sangat populer yang di sosial politik sungguh dicari dan ditunggu-tunggu kalau ada update. Ya, saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi masyarakat sudah menunggu-nunggu itu. Itu kan sebenarnya berbahaya. Ya. Mungkin ada unsur kebenaran di sana, tapi saya yakin kebenaran itu terlalu dibungkus dengan sentimental, prejudis dari semua sisi. Ya. Kalau kita lihat Mas Andi ya, yang namanya opini, ya, karena no longer the truth. Karena whatever you say, whatever we say is just an opinion. Itu seperti story. There are three kind of story. Ada 3 jenis kisah. My story, your story, and the truth. Nah, yang harus kita perjuangkan itu adalah the truth. Siapa yang harus memperjuangkan? Ya saya, ya kamu, ya we and you all. Jadi kedua belah pihak. Nah, spirit itu sudah mulai luntur. Terutama begitu bicara soal sosial politik. Kalau ekonomi masih ada kan, atau mikroekonomi yang di corporate masih bisa lah menemukan jalan tengah. Tapi kalau sudah ada ego, ada pride, ya, saya diberitahu pepatah lama bahwa pride atau kesombongan, kebanggaan diri itu mati 1 jam setelah manusia mati. Kan kalau itu benar, begitu parahnya kesombongan itu, ya orangnya sudah mati, kesombongannya masih hidup mengentayang. Ya itu mungkin hanya kias. Itu saja, Mas. Ya. Mas Mahendra, bagaimana sih caranya untuk bisa membedakan bahwa berita ini adalah fakta dan yang ini adalah sebuah opini? Baik ya. Saya boleh mencontoh dari yang baru hot ya, Mas ya. Ya. Misalnya boleh, Mas. RUU Omnibus Law itu disahkan oleh DPR dan Presiden. Itu masuk ke dalam berita ya, headline. Ya. Itu harus ditangkap sebagai truth.
bukan opini karena memang sudah disahkan. Ya. Visual dokumentasinya pun ada. Ya. Tapi percakapan setelah itu bukan truth, belum sampai pada tahap truth. Itu masih diskursus. Dari 900 halaman direvisi menjadi 1000 sekian, akhirnya dari 800 sekian. Itu adalah bagian dari proses untuk mencari finalnya. Ketika finalnya diketok lagi, diumumkan ke masyarakat, berita itu menjadi truth. Kalau kita lihat, saya akan ambil contoh di Jakarta itu ada koran yang isinya dimulai dengan kata lampu lah ya. Warnanya di belakang sudah berganti, tapi koran dengan kata lampu itu yang namanya headline lebih panjang daripada inti beritanya. Ya, misalnya begini. Ada pemuda pengangguran. Judulnya misalnya begini, Mas. Pemuda pengangguran iseng melihat jemuran pakaian cewek dicuri, ketahuan, dipukulin massa, mati. Itu baru headline-nya. Kalau kita sudah membaca headline-nya, masyarakat nggak tertarik lagi membaca isi beritanya. Karena dari awal sampai akhir sudah disimpulkan. Tetapi itu adalah the truth. Dengan sejelek-jeleknya narasinya, sejelek-jeleknya redaksionalnya, but the headlines already tells the truth, bahwa ada pemuda mati. Gitu. Diskursus di setelahnya, di inti berita sudah nggak perlu dibaca lagi. Nah, kebetulan itu adalah situasi kebalikan dari media-media massa yang ada beredar sekarang ini ya, yang mainstream. Karena headlines itu harus eye-catching. Begitu dibaca, mengajak orang bereaksi. Yaitu semacam jurnalistik gimmick atau marketing gimmick dalam jurnalis. Dan itu ternyata umpan itu dimakan oleh publik. Tidak semua tentu ya. Yang kepengen langsung bereaksi. Bahkan meskipun sudah membaca sampai akhir, belum memakai 30 detik untuk mencerna adakah unsur opini, adakah unsur kebenaran, atau itu masih belum selesai. Masalahnya begitu itu sudah dia baca, begitu dia lemparkan dalam bentuk opini dia pribadi sebagai summary di media sosial, itu sudah dianggap oleh dia sendiri sebagai truth versi ini. Tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. It's an opinion. It's only an opinion. Jadi teman-teman memang kita harus bijak ya, ambil waktulah. Kalau kita baca, ini konteksnya apa? Ya, karena kalau tidak kontekstual, teks itu tidak bisa berbicara mewakili dirinya sendiri. Ya, teks itu pasti ada binary, pasangannya apa? Konteks. Kalau konteks saja tanpa teks, kita akan kehilangan dokumentasinya. Nah, teman-teman memang tolong ya, terutama yang ada di online bersama kami ini ya, ayo kita sebarkan the most important 30 second ini, 30 detik saja. Pikirkan, dan pikirkan juga dampaknya. Kalau kita langsung bereaksi, dan reaksi kita harus didengarkan di seluruh dunia, apa dampaknya? Nah, ada satu orang yang tertangkap di Makassar, ya, seorang wanita kalau nggak salah di Sulawesi Selatan ya. Dia hanya melakukan itu karena dia sakit hati. Bayangkan, individual atau personal matters, personal issue, sakit hati. Ya, tapi orang bisa rusuh seluruh Nusantara. Ya, kok tega gitu ya. Kita memang belum mendapatkan sesuatu hasil yang sempurna dari yang masih digodok di atas sana ya. Kita serahkan ya, wakil rakyat kita, pemerintah kita, yudikatif kita, dan mungkin pihak-pihak yang menjadi mitranya trias politika itu untuk ikut berwacana. Tapi kita tunggulah, 30 detik itu penting sekali. Ya, bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan budaya literasi secara sederhana, Mas Mahendra? Paling gampang adalah memahami konteksnya. Ya, kalau di dalam dunia pendidikan itu menjadi salah satu tolak ukur di PISA ya, PISA, yang menjadi tolak ukur seseorang murid, terutama murid dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, itu paham dengan pengajaran, dari kontennya, dari cara dia menangkap maksud yang disampaikan oleh gurunya atau tidak. Yang paling gampang adalah dalam PISA itu ada 3, ada reading, ada science, dan ada math. Reading ini adalah salah satu tools atau instrumen untuk mengukur nanti apakah literasi dalam arti yang sangat basic itu ada dalam kultur tertentu. Yang paling sering terjadi di negara berkembang seperti Indonesia ya, budaya membaca ini sudah luntur. Yang paling sederhana adalah kita beli obat,
kita tahu bahwa kita sudah biasa membeli obat itu dari ayah kita. Dan ingat bahwa obat itu juga di-upgrade oleh farmasi yang lebih aman, lebih bagus. Dan kita hanya tahu bahwa obat itu diminum 3 kali sehari. Ya, anjuran yang dalam otak kita adalah obat ini bisa apa. Ya. Kita lupa bahwa obat ini juga memiliki unsur tidak bisa apa. Atau istilahnya kontraindikasi. Kontraindikasi, ya. Kalau dalam etiket obat itu ada indikasinya apa untuk menyembuhkan. Tapi kontraindikasinya apa? Untuk orang yang punya sakit ini jangan minum obat itu, dan kita lupa. Itu hal yang sangat sepele sekali karena itu dalam keseharian. Lalu dalam Facebook ya, saya juga sudah share, mungkin Mas Andi juga sudah komen ya. Hal yang sangat sepele. Di tiap lobi perusahaan itu disediakan kotak saran, bentuknya kaca atau bentuknya kadang bagus sekali. Ya kalau sekarang pakai elektronik, pakai email. Kotak saran itu isinya sedekah. Ini yang salah kotak sarannya, tulisannya di kotak saran, atau orang Indonesia lebih suka berderma daripada membaca. Ya. Kalau lebih suka berderma ya, alhamdulillah ya, memang bagus ya. Tapi ingat ya, itu kotak tulisannya besar sekali, kotak saran. Hal yang saya amati karena saya di corporate adalah kotak saran itu tidak pernah diisi. Sekarang diganti elektronik. Kotak saran hanya diisi ketika ada masalah, bukan ketika seseorang melihat company ini harus perlu improve. Ya, itu artinya apa? Orang bereaksi ketika ada masalah. Orang-orang tidak membantu perusahaan itu melihat bisa lebih baik lagi. Ya, sudah bagus tapi bisa lebih baik lagi kalau begini. Hampir langka sekali. Ya. Jadi budaya literasi itu adalah bagaimana kita mencerna maksud dan tujuan dari suatu pesan. Pesan itu sebenarnya macam-macam, Mas. Dalam satu kertas HVS ada ketikan 2-3 paragraf. Itu dia bisa berupa pengumuman. Kalau pengumuman itu adalah sifatnya kita dari tidak tahu menjadi tahu. Mau bereaksi seperti apa nggak apa-apa. Tapi kita diedukasi dari tidak tahu menjadi tahu. Ada yang isinya instruksi. Berarti kalau kita sudah membaca, kita harus melakukan sesuatu sesuai instruksi itu. Ada lagi yang sifatnya itu himbauan. Jadi kita lakukan atau tidak lakukan, itu sukarela kita. Ada lagi yang isinya itu opini. Nah, koran mewakili itu. Ya, kita tuh hidup dari media, konvensional media, dan sosial media. Jadi kalau kita bereaksi terhadap itu secepat itu, kemungkinan besar, bukan kita nggak pintar, tapi budaya kita untuk 30 detik itu sangat penting itu ya. Itu rendah sekali, Mas. Iya. Kalau saya punya pengalaman di beberapa tempat yang saya pernah tinggal, itu kalau kita diskusi, anak-anak muda itu kritis-kritis. Mereka bertanya, bukan sekedar mengisi karena nggak ada yang bertanya, lalu nggak enak, aduh orang itu kok nggak ada yang tanya, ya saya tanya aja deh, sekedar betul. Tapi kalau kita lihat di Singapura misalnya yang paling dekat dengan sama Malaysia, mereka begitu kritis mempertanyakan sesuatu yang sangat penting. Dan itu menjadi kunci bagi saya untuk memahami lebih lanjut mengapa literasi itu penting. Kenapa? Pada akhirnya orang-orang di dunia pendidikan di tetangga kita ya, di negeri-negeri jiran, itu menilai bahwa kualitas intelijensi seseorang bukan dari benarnya, sempurnanya jawaban, tapi bagusnya kualitas pertanyaan. Pertanyaan muncul dari 30 detik itu, jawaban hanya perlu 1 detik. Untuk bereaksi, untuk istilahnya nyaut ya, bahasa Jawanya nyaut itu perlu 1 detik. Tapi untuk menanyakan, you need that 30 second even more. Nah, kultur kita belum sampai ke situ. Betul. Suka mencela gitu ya. Itu Mas, kira-kira seperti itu. Iya. Menurut Mas Hendra harus dimulai dari mana sih supaya kita itu memiliki sebuah budaya literasi ini? Mungkin agak sulit karena rata-rata sudah dewasa ya, sudah terbentuk ya kebiasaan-kebiasaan, tapi bukannya tidak mungkin. Yang paling penting adalah memberikan waktu bagi kita untuk mundur sejenak. Ya, saya pernah mencoba 1 hari mundur dari texting, sederhana sekali. Alasannya sederhana dan masuk akal, mata saya sudah nggak kuat. Ya, apalagi saya ikut grup itu hampir 100. Ya, grup dengan Mas Andi saja udah berapa grup ya? Iya. Saya cukup aktif di hampir semua sosial media mainstream. Jadi saya pastikan bahwa semuanya itu terupdate, karena dengan cara itu saya berinteraksi dengan follower maupun yang saya follow. Nah,
sabar yang saya maksud adalah cobalah kita mencoba membaca. Kalau Anda tidak suka membaca, teknologi sudah memberikan alternatifnya, podcast. Ya, karena sekarang hampir semua buku ada audio versionnya, ada audiobooknya. Saya juga lebih suka mendengarkan, ya, karena makin berumur kerasa sih, mata itu membaca buku biasa aja sudah lelah, apalagi yang pakai sinar display ya. Jadi ada solusinya podcast. Kalau buku tidak dibaca karena mungkin mata, podcast tidak didengarkan karena merasa itu prioritasnya nomor sekian, yang akan sulit bagi kita untuk merubah. Kalau kita mau bertobat harus ada petir nyambar kepala kita dulu, harus ada petir, ya. Petirnya adalah kita melihat dampak dari orang yang tidak mau menunggu 30 detik. 30 detik hanya kiasan tentu saja ya, Mas ya. Everybody choose time frame-nya, ya. Tapi saya sudah sampai pada tahap pertobatan itu, Mas. Saya sesekali masih reaksioner, sesekali masih. Tapi dibanding dengan yang dulu, saya sekarang lebih hati-hati. Ada push dan pull faktornya untuk itu. Pertama, saya takut undang-undang ITE. Benar-benar saya takut. Ya. Saya tidak mau cari masalah dengan itu. Karena undang-undang ITE itu bukan hanya undang pasal-pasal yang mengancam saya, tapi mungkin ada kerusuhan lanjutannya, reaksi publik terhadap itu. Ya, kalau kita lihat banyak orang-orang karena undang-undang ITE itu yang mengerikan bukan pasal-pasal yang mengenai orang itu, tapi reaksi publik yang begitu masif, ya, kadang-kadang berlebihan. Itu yang saya khawatir. Ya, hanya karena saya satu orang kacau balau lah, ya, nasib orang lain. Itu, ya, kesadaran itu harus ada. Iya. Artinya tindakan yang tanpa dipikirkan dalam 30 detik tadi, kalau kita lakukan lalu bisa berdampak banyak gitu ya, Mas Mahendra. Betul. Ya. Betul. Tadi ada yang menarik ini, Mas, dari pertanyaan saya ketika saya bertanya bagaimana harus memulai. Mas Mahendra mengatakan ini agak sulit karena kita sudah dewasa semua. Berarti ini kan sebetulnya juga di masalah pendidikan. Artinya bagaimana kita menjadikan budaya literasi ini sebagai sebuah kebiasaan, dan kalau kita menjadikan itu sebagai kebiasaan ya lalu menjadi milik. Dan tentu kita tahu bahwa kalau itu menjadi kebiasaan berarti sejak awal, sejak dini. Dan yang namanya sejak dini ya baik itu di lingkungan keluarga tapi terlebih juga di pendidikan. Itu menjadi sebuah sarana bagi setiap orang untuk mengembangkan budaya literasi ini. Nah, Mas Mahendra, kalau Mas Mahendra boleh melihat bagaimana sih pendidikan di Indonesia ini untuk mengembangkan budaya literasi. Kalau misalnya kita mau membandingkan antara pendidikan di Indonesia, karena saya tahu Mas Mahendra tadi juga di awal saya katakan banyak di masa perguruan tinggi dan sebagainya itu menghabiskan masa untuk studi di luar negeri. Kira-kira ada perbandingan apa sih, Mas, yang membedakan secara konkret yang teralami oleh Mas Mahendra ketika studi di luar negeri dengan di Indonesia, sehingga kita boleh dikatakan sangat minim sekali untuk budaya literasi ini, Mas? Kalau untuk studi, apalagi Anda yang mendapatkan beasiswa, bukan hanya biaya sendiri ya, artinya Anda pergi ke luar negeri, Anda belajar karena dibayarin orang lain atau institusi lain, Anda harus punya kewajiban lulus. Karena kalau tidak lulus ada kemungkinan penalti, Anda harus mengembalikan uang. Jadi Anda harus memenuhi persyaratan membaca literaturnya, bibliografinya, untuk sampai pada tugas tesis akhir misalnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk dipaksa seperti itu? Apakah bisa memaksa diri, membuat target diri, membuat tekanan sendiri? Apakah bisa? Oh, bisa sekali. Ya. Bulan Oktober tahun lalu, pas nih, setahun yang lalu ya, saya mengantar satu ponakan saya mendapatkan beasiswa untuk studi di SMP di SJI di Singapura, salah satu dari top 5 ya, sekolah swasta di Singapura. Saya 3 hari menemani dia bersama mamanya adalah adik saya untuk namanya student induction, bukan obspek ya, bukan istilahnya apa orientasi siswa, bukan, tapi induction, apa yang akan dia alami anak ini. Ada sekitar 12 anak dari Indonesia mendapatkan beasiswa. Nah, pada waktu saya mendengarkan itu di hari kedua, itu ada hal yang sangat lucu sekali ya, yang bagi saya agak asing. Anak-anak tidak boleh stres, tidak boleh melihat belajar sebagai beban, tetapi tugas harus selesai. Dan mereka sediakan konseling untuk itu. Kita perlu melihat anak-anak kita itu apakah sudah difasilitasi dengan baik.
dengan konselor yang bisa menjadi teman bicara mereka di sekolah, ya. Dan saya sudah tahu siapa konselor mereka karena semua guru hadir dalam induction selama 3 hari. Hal yang kedua adalah sejak awal mereka diajarin melihat leaflet kecil-kecil karena mereka dalam satu tahun ada 1 kali drill untuk terorisme, 1 lagi drill atau latihan untuk kebakaran. Ya. Sebelum itu latihan, mereka diminta membaca panduannya. Di tempat kita hanya diumumkan. Anda bayangkan Mas Andi, kantor-kantor kita kalau akan ada latihan drill ya, fire drill, itu diumumkan seminggu sebelumnya. Jadi pada saat hari hanya tiba, semua orang tahu itu hanya latihan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengalami a real situation? Ya. Sementara di tempat lain itu kadang-kadang diberitahukannya pada saat latihan. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa kita bisa setiap kali tidak bisa membedakan itu real atau simulasi, maka kunci pertama adalah kita selalu ikuti panduannya. Kita harus ikuti bukunya. Nah, itu yang tidak diajarkan di anak-anak kita. Ya, pengalaman saya belajar di Indonesia dan di luar negeri sebenarnya nggak beda jauh. Itu tergantung kita. Ya. Saya memang produk dari sistem pendidikan yang bervariasi. Ya di dalam negeri iya, di luar negeri iya. Tapi saya tidak terlalu istilahnya terlalu bangga lah ya. Apakah luar negeri selalu baik? Baiknya baik, tapi belum tentu kompatibel. Hal yang tidak kompatibel dengan di Indonesia adalah terlalu liberal dalam berdiskursus. Anda bisa bayangkan mahasiswa bisa membunuh pendapatnya si profesor di muka orang lain. Sementara kultur di ketimuran kita nggak bisa begitu. Kalau kita punya diskursus pribadi dengan profesor, ya kita harus japri. Tapi kalau di sana itu suatu kebanggaan gitu. Dan di sana lucunya profesornya bisa menerima, nggak ada hard feeling, nggak ada. Di sini kan bisa dapat nilai E itu. Ya, kan? Langsung. Apalagi bahasa Jawanya sejak awal sudah diincer nih. Oh iya, udah diincer ya. Ya, jangan harap lulus nanti sampai akhir. Betul. Nah, Mas, tadi kan sempat ditanyakan, ini saya jawab langsung aja. Cara latihan yang paling gampang adalah mencoba. Mencoba begitu melihat berita, jangan ditanggapi di sosial media, batin aja deh. Itu menyebalkan berita itu, biarin. Coba hari kedua, bolong enggak? Hari ketiga bolong enggak? Kalau bisa 1, 2, 3 hari, dia udah menjadi terbiasa. Informasi yang dia terima lebih lengkap daripada hari pertama. Dan dia merasa itu cukup dia untuk membuat sebuah opini di sosial media dia. Nah, itu lebih bijak. Karena informasinya menjadi lebih lengkap. Kalau informasi baru muncul saat itu juga, dia bereaksi saat itu juga dan hanya membaca headline atau summary-nya. Wah, bahaya sekali. Jadi latihan paling gampang adalah don't react, stay silent. Stay silent. Puasa lah, puasa komen ya, istilahnya puasa komen. Ya, artinya kan kalau saya menangkap ya dalam arti tertentu saat jeda itu menjadi sebuah kesempatan untuk menguji apakah sebuah berita itu betul-betul memang sebuah kebenaran. Artinya kan tidak serta-merta menerima berita itu, tapi kemudian ya kalau dalam bahasa saya sih berusaha untuk mengklarifikasi ya. Mengklarifikasi berita itu, mencari kebenaran, berusaha untuk bertanya dalam arti apakah yang dimaksudkan dan sebagainya. Bahkan kemudian mengklarifikasi, mengcompare dengan berita yang lain dan sebagainya, sehingga kemudian saya bisa memperoleh jawaban yang paling benar. Setidaknya betul. Tidak menjadi orang yang pertama yang menyebarkan sebuah kebohongan. Mungkin seperti itu ya. Maksudnya apakah budaya bercanda atau gojekan itu mempengaruhi kualitas pertanyaan, Mas Mahendra? Ini saya belum meneliti nih. Kayaknya belum ada penelitian khusus. Tapi kalau ada orang suka bercanda, guyonan dalam arti menanggapi suatu peristiwa itu dengan gayanya Semar ya kalau di Jawa ya, atau gayanya Punokawan, itu ada bagusnya juga sih. Reaksinya reaksi yang positif, bukan reaksi yang menyebalkan. It's okay ya. Tapi apakah itu membantu kita mempelajari atau memiliki habit untuk berliterasi? Belum tentu. Ya, saya tidak melihat itu. Karena literasi itu sebenarnya ujung-ujungnya adalah if something makes sense. Ya. If it doesn't make sense, harusnya orang berhenti berkomentar atau berhenti bereaksi. Karena ada bereaksi dan merespon itu dua hal yang berbeda. Bereaksi itu serta-merta. Ya. Dan mungkin kita nggak siap. Tapi kalau merespon, dia mungkin sudah memakai 30 detiknya itu untuk merenung.
dan apakah responnya negatif atau positif, tapi dia sudah make sense di kepala dia, oh saya paham konteksnya adalah ini. Selain berefleksi, 30 detik itu apa yang dilakukan, Mas? Yang membedakan ini saya dapat pelajarannya dari para atlet. Jadi atlet-atlet itu memakai hitungan detik itu untuk membuat keputusan. Anda bisa bayangkan misalnya seorang pembalap mobil formula yang terkenal mungkin Lewis Hamilton, ya saya bilang penggemar itu. Dia hanya punya dua kemungkinan yang dia harus pilih satu saja. Dia mempunyai waktu untuk pit stop karena bahan bakarnya tinggal sedikit. Tapi kalau dia berhenti, dia akan kehilangan 6-10 detik, ya kan? Udah gitu, berat mobilnya jadi bertambah karena ketambahan liter bahan bakar. Itu akan menghambat kecepatan dia. Atau dia mengambil risiko menuntaskan balapan dengan sisa bahan bakar yang ada, yang dia tidak tahu sampai atau tidak. Dia harus memikirkan itu dalam hitungan 30 detik. Karena apa? Selisih pemenang juara 1 dan juara 2 itu hanya milidetik loh, Mas. Jadi 30 detik itu adalah waktu yang lama, tapi cepat untuk membuat keputusan yang menentukan kemenangan tipis 0, sekian detik. Itu kita belajar 30 detik dari bahwa kita itu harus mundur sejenak untuk memikirkan strategi. Kenapa kok harus 30 detik? Ya nggak harus. 30 detik itu hanya kiasan. Tapi bahwa kita harus mengambil waktu mundur, pikirkan dulu sebelum nyelekop atau jeplak ya. Itu kurang lebih waktunya seperti itu. Lama loh Mas Andi coba. Anda diam 30 detik itu Anda nggak sabar. Betul. 30 detik lama ya. Apalagi kalau berita itu sesuatu yang yang kontroversial dan sebagainya, baru mendengar yang utama aja, oh ini sudah dipanggil Tuhan, meninggal dunia dan sebagainya, pinginnya itu segala men-sharekan di grup itu. Wah, itu di mana-mana itu sehat ya. Padahal sehat. Lalu Oke, terima kasih Mas Mahendra. Jadi kita menjadi tahu waktu 30 detik adalah waktu untuk kemudian mengambil jarak sebelum akhirnya memutuskan untuk kemudian melakukan apa yang harus sebaiknya dilakukan. Oke, Mas Mahendra, sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 kalimat inspiratif untuk sahabat bincang inspirasi di malam hari ini yang mungkin bisa membawa harapan dan sukacita bagi kita semua, Mas. Untuk malam ini, karena konteks kita bicara soal pentingnya literasi ya, budaya literasi ya, saya ingin Anda benar-benar pikirkan, setelah ini ditutup nanti, ambillah 30 detik ya, atau 1 menit terserah Anda. Tapi pikirkan Anda punya rencana apa supaya Anda lebih literate in anything, ya. Tidak harus di suatu ilmu tertentu, tapi in anything in your life. Karena kalau kita tidak mundur, istilahnya retret 30 detik atau retret 60 detik, kita tidak bisa menjadi orang yang recharge. Kayak Stephen Covey bilang, sharpen the saw itu terjadinya 30 detik. Ya, mengasah gergaji. Itu aja. Tidak muluk-muluk, Mas, saya juga bukan ahli. Tapi luar biasa, Mas Mahendra, terima kasih banyak untuk inspirasinya di malam hari ini. Kita bisa menjadi tahu bagaimana cara melawan hoax, melawan berita-berita yang dalam tanda kutip yang tidak benar dan sebagainya adalah kesediaan dari kita untuk membangun sebuah budaya literasi, dan itu dimulai dari yang paling sederhana. Setelah menerima berita, membaca berita, mendengar berita, tidak langsung kemudian menyebarkan, tetapi kemudian mundur sejenak 30 detik untuk kemudian melihat secara bijaksana, untuk kemudian merespon nanti untuk seperti apa yang harus dilakukan. Dan itu menjadi sebuah pola perilaku awal yang boleh kita bangun bersama-sama, sehingga kita juga akhirnya memiliki sebuah, dalam arti tentu, kecerdasan di dalam bertindak, sehingga tidak salah di dalam melangkah dan dalam bereaksi.